Pernikahan dini. Pada dasarnya, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan. Namun, adapun dispensasi umur kawin, meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Banyak dampak yang didapati ketika perkawinan dini dilaksanakan. Dampaknya bisa mempengaruhi fisik dan mental. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Pertama, menggalakkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1974 oleh instansi terkait. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan anak sehingga dapat memiliki wawasan yang luas. Ketiga, penguatan pengasuhan dalam keluarga sehingga anak bisa menyaring hal positif dan negatif ketika berada di luar rumah. Keempat, remaja juga harus berpikiran terbuka. Mereka harus sadar akan kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Kelima, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang positif untuk anak-anak. Pandangan saya terhadap pernikahan dini adalah mungkin tidak baik karena bisa mempengaruhi mental dan fisik dari remaja yang akan bertumbuh tersebut. Menurut saya, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang berusia di bawah 18 tahun ataupun 18 tahun itu sendiri. Pandangan saya mengenai pernikahan dini sebaiknya untuk dicegah dan tidak dilakukannya. Menurut saya, pernikahan dini itu harus dihindari, soalnya kondisi mental pasangan pernikahan dini itu belum siap. Mengenai pernikahan dini, tentunya saya tidak setuju dengan pernikahan dini. Mengapa? Karena di usia yang muda, kita masih bisa untuk mencari serta menempuh pendidikan yang tinggi, setinggi mungkin. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, secara psikolog, kondisi mental anak, tingkat emosionalnya itu masih belum stabil sehingga rentan akan terjadinya bisa saja KDRT, kekerasan seksual dalam rumah tangga itu bisa saja terjadi. Menurut saya ideal untuk seseorang menikah usia ideal yaitu 25 tahun ke atas. Usia yang boleh menurut saya 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. 21 tahun ke atas sudah bisa. Batas usia pernikahan itu berada pada umur 19 tahun. Menurut pendapat saya, usia yang boleh menikah laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Gen Z di Indonesia kebanyakan siap untuk menikah pada umur di atas 23 sampai 25 tahun. Dampak dari pernikahan dini yaitu resiko penyakit seksual meningkat. Dampak dari pernikahan dini itu menurut saya bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dampak dari pernikahan dini salah satunya yaitu kekerasan di dalam rumah tangga rawan akan terjadi. Kesehatan mental menjadi terganggu. Itu adalah dampak dari pernikahan dini. Resiko terjadinya kekerasan seksual itu meningkat, resiko terkenanya penyakit seksual, resiko terganggunya psikologis, memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah, dan juga resiko kehamilan di usia dini meningkat. Kelahiran di Indonesia itu semakin tinggi, sehingga membuat Indonesia menjadi padat penduduk.